hukum imamat tentang makanan, babi juga kita tidak makan, lele, Oke. kepiting itu diatur. Jadi apa yang dikatakan Mas Aldo di sini itu benar memang. Nah, Oke. Kristen di Indonesia itu keblinger mengambil kata serapan dari Arab, Allah itu menjadi Tuhan di dalam Alkitab. Sementara dalam konteks aslinya, seperti yang dikatakan Mas Aldo, dan namanya memang Yesua, bukan Yesus. Yesus itu yang diberikan oleh Pontius Pilatus. Itulah ada dalam Indri, Yoseus Nazarenus Rex Yudarium. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Iya. Jadi konteks di sini orang-orang Kristen itu mereka tidak mau mencari, padahal firman Yesus sendiri, sabda Yesus sendiri berkata, carilah maka akan kamu temukan, mintalah maka akan kamu dapatkan, ketuklah maka akan dibukakan kepadamu. Nah, orang Kristen hanya mengacu kepada apa kata pendetanya. Sementara nanti keselamatan itu tidak tergantung pada pendeta, tapi pada iman kita, kerja kita menemukan kebenaran itu sendiri. Dan memang bahasa asli dari Yesua itu dalam mengajar, ia memang Aramaik, dan Yesua itu punya 4 titel. Dia nabi, dia rabi, dia imam, imam agung, dan dia raja. Gitu. Nah, jika orang Kristen benar-benar mencari, kita begini saja, kita nggak mungkin memakai nama-nama KW. Nama itu punya kuasa, Mbak. Makanya kalau kayak saya salut sama orang Islam. Kenapa? Nama Tuhan Allah di negara manapun tetap Allah. Tapi kalau nama Yesua itu banyak macamnya. Ada Jesus, ada Yesus. Sementara huruf J itu ditemukan pada abad ke-15 atau 17, saya kurang tahu pastinya. Nah, ini orang-orang Kristen ini apa ya, imannya itu memang tidak mencari secara dalam gitu. Dan banyak mereka berdasarkan pada perkataan-perkataan Paulus, dan harusnya kiblatnya orang Nazaroni. Sebenarnya yang aslinya itu Nazaroni, Nazaret, pengikut ajaran Yesua dari Nazaret, bukan Kristen. Nah, dan dikatakan Kristus itu pun, saya ada guru saya juga yang ngajarkan Kristus itu sebenarnya ungkapan bulian terhadap Mesias, Hamashiach. Sebenarnya nama aslinya itu Yesua Hamashiach, bukan Yesus Kristus. Karena ada arti dalam, kalau saya sih, kalau Mas Aldo kan memang dia mendalami Aramaik ya. Dan itu memang ya agak ini juga. Tapi saya tadi juga terkejut bahwasanya di situ Maria. Sementara di kalangan Yisrael, penulisannya itu Yisrael. Yis itu laki-laki, Ra itu bergumul berbulat, L itu Elohim. Itulah kenapa dikatakan Yakub itu diubah namanya menjadi Yisrael, karena dia telah bergumul sama Tuhan, dan itu tertulis di Peniel, di Bukit Peniel. Nah, di situ dikatakan Maria. Nah, saya juga baru tahu. Kalau 10 lumayan lah. Karena di dalam Yahudi sendiri, nama Tuhan itu Yod He Waw He itu bukan Yahweh ya, tapi Yod He Waw He. Karena di Moses sendiri pada saat bertemu dengan Tuhan itu sendiri sebelum dia menerima tugas pengutusannya, Moses bertanya, siapakah engkau? Katakanlah, aku adalah aku. Asyir Ehe Asyir di dalam Ibraninya gitu. Dan tidak ada Allah, tidak ada. Betul. Jadi bagaimana kita nanti, yaitu maka tergenapi banyak yang bernubuat atas namaku, tapi aku tidak mengenal mereka. Ya ini karena ada nama ilah lain gitu. Sedangkan Yesua sendiri tidak pernah melemparkan nama Allah itu sebagai sosok di dalam orang-orang yang mengikuti pengajarannya itu. Nah, jadi saya melihat orang-orang Kristen sekarang ya kayak apa ya?
mereka mengaku pengikut Yesua itu Yesua yang mana? Yesua bersunat, mereka tidak bersunat. Yesua berpantang dalam makanan, mereka tidak ada pantangan. Yesua berpuasa, mereka juga tidak memiliki ini puasa yang benar-benar berpuasa. Kalau di dalam kami itu berpuasa itu 25 jam. Jadi kita mulai jam 6 sore sampai nanti bukanya itu ke jam 6 sore juga besoknya. Tanpa makan dan tanpa minum. Tidak ada sahur. Iya, kurang tidur. Nah, jadi ya itu yang saya melihat fenomena-fenomena Kristen di sini. Mereka selalu ngotot dengan nama itu yang dimiliki Tuhannya dari pengikut saudara kita yang Muslim gitu. Kenapa harus ini? Sedangkan kita ini kan sebenarnya kiblatnya itu di dalam Torah tidak ada nama Allah di situ. Tidak ada. Moshe, Abraham, Yakov, Ishak, di dalam penulisan Torah tidak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen ngotot? Dan jika nama Allah itu adalah Tuhan, gini loh, itu nggak ada yang berbeda. Hurufnya A, L, L, Alef, Lamet, Lamet, He. Sama juga di Kristen, Alef, Lamet, Lamet, He. Kenapa harus kita berdebat kalau namanya sudah sama? Kan ada, jadi gimana ya? Kok Tuhannya sama, tapi yang satu arahnya ke sono, yang satu arahnya ke sini gitu. Maka saya bilang, ini saya bagus juga nih ketemu sama Mas Aldo. Jadi saya tahu juga, memang saya tidak terlalu mendalami Aramaik itu seperti apa. Yang saya itu biasanya itu di Hebrew, Ibrani. Karena ada bahkan nama Yesua ini, Yod Shin Waw Ayin itu ada artinya sendiri sebenarnya di situ. Mau dianterin ke pesantren. Nah, jadi tapi nggak punya ongkos. Ayolah aja, kita sebagai yang mengaku pengikut Yesua, ini nama yang asli ya, bukan Yesus. Yesus itu pemberian Romawi. Dan ada arti tersembunyi sebenarnya nama Yesus itu, Yesus. Itu artinya memuja dewa Zeus sebenarnya. Apa? Yesus itu. Tapi nama asli itu Yesua. Maksudnya cari gitu. Jangan gini, kita keselamatan kita itu nanti apa ya? Rekap kehidupan kita itu akan dinilai gitu sampai seberapa apa ya. Kalau kita punya iman masing-masing yang dipertanggungjawabkan, ya tidak akan tergantung apa. Ini kan urusannya mau sama juga ya, yang saya ambil alih sudah ini sedikit apa ya. Brother, by the way, sebenarnya dengan apa yang disampaikan Mas Aldo sama saudara kita ini sebenarnya akan menghentikan debat lintas agama loh. Kenapa? Kita independen dengan agama masing-masing, nggak pakai lagi nama Tuhan kami, ya. Kita lagi tidak lagi berdebat. Ini ya akan terjadi ketenangan di alam semesta ini gitu loh. Ya, ini luar biasa loh. Tapi anehnya kenapa ya orang-orang yang dianggap bidat kayak kalian ini malah yang baik-baik ya? Yang brutal-brutal malah yang mainstream ya, agak beda ya. Tapi ya udahlah, nggak usah kita pikirkan, itu hanya sedikit intermezzo aja. Oke, Bro Yode dan juga Bro Aldo, ada yang mau ditanggapi Bro Aldo? Nanti Kak, saya mau sapa dulu. Ini Bapak penyayang dari tadi tidak bicara. Saya turunkan naik lagi. Siapakah dia gerangan ini, Iqbal? Halo, Bapak penyayang. Bapak tadi saya turunkan loh, kenapa naik lagi ya? Turun dulu ya Pak. Oke, Bro Daniel, halo. Di hotel. Bro Daniel. Halo, Bro Daniel. Bro Daniel. Bantu dulu Jul. Dibuka mic-nya, Bro. Oke. Bro Daniel, Anda tidak bersuara. Halo? Iya, Kang Salman. Agamanya apa, Bro? Kang Sarman telepon Bro. Ustaz Handinya terus ngobrol sama Julius. Brur. Oke, terima kasih. Turun ya. Halo. Ya, nah gitunya biar pasti. Oke. Bro Aldo silakan ditanggapi. Iya, Shalom ya Pak Yot ya. Jadi saya sama Julius sama itu aja nanti. punya kesamaan ya. Di dalam ajaran di sini sebenarnya gini ya teman-teman, kalau posisi saya itu bukan rohaniawan,
ya. Posisi saya tuh penerjemah. Jadi ini ada dokumen ya, ini ada dokumen gitu dalam bahasa Aramaik gitu. Ini apa sih isinya gitu? Kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dokumen ini sesederhana itu aja. Sesederhana itu aja. Jadi yang menerjemahkan itu ya itu tim Pesita Indonesia Merdeka. Ini bukan cuma Kristen. Yang penting ya punya kapasitas Aramaik dan Indonesia. Ya dong. Ya percuma kumpulin ya. Di dalam tim penerjemah ini misalnya para pendeta. Ya jemaatnya minimal ada 100 keluarga. Persepuluhan minimal 1 M. Percuma, yang ada malah berantem gitu. Yang ditekankan di dalam tim kami adalah kompetensi. Supaya orang-orang ini ngerti nih, Yesua ngomong apa. Karena ini dokumen dalam Aramaik gitu. Kita terjemahkan apa adanya secara netral. Nah, kalau teman-teman baca ya, terjemahan LAI ya, itu runutannya kayak gini ya. Ini Yesua ngomong ya sehari-hari pakai bahasa Aramaik. Lalu sebagian pengajarannya dituliskan dari ke Yunani ya dan ke naskah Aramaik. Nah, ini ada 2 naskah di abad 1 sudah ada. Ya, dari Yunani diterjemahkan ke Belanda, Belanda diterjemahkan ke Melayu. Ya. Ini kan dibawa ya naskah Belanda itu sama para penginjil Hindia Belanda ke Nusantara, lalu diterjemahkan ke Melayu. Dari Melayu ya ada berbagai versi, kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh LAI. Jadi LAI ini tidak menerjemahkan langsung dari Yunani, ya enggak seperti ini gitu. Jadi ini dari bahasa ke bahasa. Inilah yang membuat adanya bias gitu. Biasnya terlalu jauh. Ya, lalu yang parahnya adalah di dalam penerjemah LAI ini nggak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia. Nggak ada, padahal mereka ini tugasnya adalah menerjemahkan dan menjual dokumen terjemahan bahasa Indonesia. Nah, orang Indonesia itu nggak ngeh gitu loh. Mereka berpikir, oh ini lembaga ya punya kompetensi para pakar gitu. Padahal sekali lagi ya ini nggak ada yang bisa bahasa Aramaik dan nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi wajar kalau terjemahannya itu banyak error. Apa yang kami lakukan ya melihat jutaan orang Kristen itu punya ini ya menjadi korban terjemahan ini. Nah, kami menerjemahkan. Jadi Yesua berbahasa Aramaik, ada naskah Aramaik, kami langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sesederhana itu aja. Ya. Aramaik ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk ke dalam bahasa Inggris. Jadi Inggris ini menjadi patokan kami juga. Gitu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi netral apa yang kami lakukan itu. Bias kami tuh nggak klaim gitu ini terjemahan yang sempurna, nggak ada. Dan walaupun ada biasnya, tapi ini bisa terjaga. Biasnya itu nggak terlalu lebar ya dibandingkan ini. Ini dari terjemahan ke terjemahan ke terjemahan. Ya, kalau ini kan enggak. Nah, inilah yang kami berikan kepada masyarakat di Indonesia, khususnya Kristen yang punya aliran itu banyak. Salah satu alirannya ya aliran Nasrani Pak Yot ini gitu. Udah mendingan ini Pak Yot ini karena di dalam ajarannya ini udah nggak ada ya. Ini nggak ada nih. Gitu. Nah, kalau teman-teman baca ya terjemahan Pesita kami, ini kata-kata ini nggak ada nih. Allah, Nabi, Rasul ya. Malaikat, angkat stikernya Iqbal angkat stiker dek. Ya, kenapa nggak ada? Ya, kata-kata ini kenapa tidak ada? Ya, ini saya coret semua nggak ada. Karena memang ini kan ada definisi yang ditulis di dalam KBBI. Ya, ada definisinya masing-masing ini. Allah,
nama Tuhan. Ya, sementara Yeshua di dalam dokumen ini kan nggak ada, tidak menjelaskan ada Tuhan yang bernama Allah atau Allah. Ya, makanya nggak ada. Nabi Yeshua itu ngomongnya tuh Nevia, ya Nevia nih, Nevia gini, ya. Nevia ini tidak bisa diganti menjadi nabi karena nabi artinya di dalam KBBI kita adalah orang pilihan Allah SWT untuk menerima wahyunya. Contohnya adalah Muhammad. Jadi baginda Muhammad memang nabi. Tapi kalau kita cek di sini, ini ada tokoh-tokohnya banyak. Ini nggak ada nabi karena tidak ada orang pilihan Allah di sini. Ya, begitu juga kata Rasul, malaikat, ibadah. Ya, ini nggak ada. Karena ini berkaitan sama Islam, ibadah, berbuat bakti kepada Allah SWT. Kalau Kristen itu ibadat, ya, cuma beda satu huruf, ya, cuma beda satu huruf, artinya beda. Nih, ini berbuat bakti kepada Tuhan. Kalau ibadat, Kristen, Yahudi beribadat. Tapi kalau ada Kristen, ayo kita ibadah yuk, ibadah hari Minggu. Nah, ibadah itu artinya ya, walaupun mereka nggak sadar, artinya adalah berbuat bakti kepada Allah. Itulah kenapa Kristen Indonesia menyembah Allah di gereja. Ya, nggak ada Alkitab. Nih, Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Firman Allah. Makanya Kristen di Indonesia bawa-bawa Alkitab masuk gereja. Alkitab menurut mereka adalah firman Allah. Ibadah di gereja menyembah Allah. Sebenarnya 11-12 itu. Ya. Nah, gara-gara terjemahan yang mereka baca itu salah, akhirnya doktrin mereka juga ikut salah, ikut berbeda gitu. Nah, kami kan dalam posisi tidak menuding-nuding Kristen ya. Kami melihat mereka ini korban terjemahan. Makanya kami mencoba memberikan solusi. Salah kau itu. Bisa, jangan main ya. Sabar ya. Saya bisa tunjukkan kau itu error. Oke, tunjukkan. Silakan. Oke. Pakai data kau gue masak. Iya, saya data. Karena datanya ada di kepalanya. Kau kepala kau pula berdata. Kepala kau tuh apa isinya? Nggak tahu aku. Tunjuk data. Kita buka. buang dulu kata Tuhan. Kau berhadapan sama aku. Nggak ada kau. Diam kau. Kau berhadapan sama aku kau. Kau orang akademik di sini. Kau merusak peradaban kau. Kau mau merusak kualitas komal ini ya? Kau kutuju data kau. Mana data kau? Iya, mau tunjukkan datanya. Mana? Oke. Untuk menanggapi data ku bilang. Tolong dulu baca Aldo. Tunjukkan datamu. Keluaran 31. Kau udahlah, kau mau menuduh Mas Aldo, kau bilang dia ini, tapi kau yang minta tolong sama dia tunjukkan data, nggak tahu malu kau. Keluaran kau 31. Kau buka sendiri. 3. Udahlah, dia mau nyalain Mas Aldo, dia pula suruh Mas Aldo baca ayat. Emang nggak ada harga diri kau. Apa? Apa keluaran? Keluaran 31 ayat 3. Kau bacalah. Nah, kayak gitulah kau. Nampak keramik rumah. Dengarkan ya, dengarkan. Ya. Cepat. Ini kata Tuhan. Dan telah kupenuhi dia. Mana itu Tuhan nampak? berkata ya. Mana datanya nggak nampak? Ini. Iya, Kita baca dulu ayat 1 ya. Baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Lihat, telah kutunjukkan Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan memenuhi dia dengan roh Allah. Tolong jelaskan apa itu maksudnya. Baik, sabar ya. Anda di mute dulu, oke? Baik Mas Aldo, Gumasak telah membawakan sebuah ayat terjemahan LAI. Silakan Anda jelaskan Mas Aldo.
Ya harusnya dia bantah, bukannya nanya. Iya benar juga. Iya kan? Tadi katanya Saya kamu nih mati. jelasin Itu ya. membantah narasimu itu akan error semua terjemahanmu itu. Kau diam kau. Kau Nah, kupikir sih, kau bantah Mas ya, Aldo. ini Yeshua Malah ngomong nanya. ya pakai bahasa Jelasin, Aramaik, Mas Aldo. ya kan? Yeshua ngomong pakai bahasa Aramaik, ada naskah Aramaiknya. Nih saya kasih lihat ya naskah Aramaiknya. Ya supaya teman-teman nggak nganggap saya ini tanpa data gitu. Oke, ini adalah ruang akademisi, kita harus hormati. Ya, Malahan gak minum-minum acan itu. nih teman-teman bisa cari di website ini ya, Dari pagi sampai tengah dukrana.com. hari, bayangin. Ya. Nah di sini memang menjelaskan ya. Sunatan mata. Ada naskah-naskah Aramaik yang bisa kita cek langsung, nggak usah jauh-jauh lah kita pergi ke Inggris ke sana. Nah ini naskahnya tuh, lembar per lembarnya tuh difoto. Ini adalah naskah Kaborus Codex. Nah dari naskah ini, kebetulan ini kan Aramaik, Yeshua ngomong pakai Aramaik. Jadi kami tinggal terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Gitu loh. Nah kalau mau bantah kami, silakan. Misalnya gini, Pak Aldo, salah nih terjemahan kamu. Cara bacanya ini bukannya Diliatin sama Maria Alahan, Maria Hatu. Bacanya tuh ubluk. Nah, kamu salah gitu. acaranya di Silakan gitu. Kubul. Nah, Anda ini tidak membantah Papua. gitu loh. Malah menunjukkan ayat lain yang bukan ucapan Yeshua tentang topik ini Teman-teman ya. Lalu Anda malah tanya ke saya gitu. Itu aneh gitu. Fokuslah ya, Artinya fokus ke gini loh topik. kawan. Mas Aldo, saya coba Ya, bantu jadi menjawab. gini. Dari sini kau jelas-jelas kau Islam. Jangan Oh, Islam, tuduh buset Bang dah. Aldo itu Islam. Dia Kristen Karena tau. Islam Dia aja punya memiliki anjing nama ya. sah. Bentar, ini udah fitnah. Kau tuduh Ini udah fitnah ini. fitnah ya. Ini udah fitnah. Kamu ini mencoba memframing saya dan melakukan fitnah. Ya, fitnah itu adalah tuduhan tanpa bukti. Kamu bisa nggak buktikan kalau saya Muslim? Ayo. Rusak rumah akademis ini gara-gara si Gumasa ini loh. Kau Mana aja itu, makin sakit. Begini, Bunda Rifa izin saya mau Iya deh, bantu, iya monggo. nah, Ya, menjawab. kita kasih kesempatan dulu Yuda ini mengobrol. Jam pemuasa. Lanjut. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam kitab itu sebenarnya tidak ada perjanjian lama dan tidak ada perjanjian baru. Yang ada itu adalah Tanakh dan Besora. Apa itu Tanakh? Tanakh adalah Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nah, di dalam persepsinya orang Kristen sendiri, yang diangkat tadi ayatnya oleh Lai Gumasak ini, Keluaran, itu penulisannya di dalam bahasa Ibrani. Nah, di situ tertulis Di belakang siapa Bang? Jelas ya. Bang Korea. Berarti antikristus kau itu. Ya, Barang siapa tidak mengakui Yesus seorang Allah, antikristus. dengar dulu lah. Mana ada dalilnya kayak gitu? Aku yang Islam aja nggak pernah berjumpa ayat begitu. Kau pun, emang kau ini memang merusak peradaban kau Gumasa. Kita ini di ruang akademik. Kau tengok Mas Aldo Dengarkan bicara. semua narasiku, Diam maka kau, kalian tahu kalian kau. tersesat. Ludai kau nanti diam ya. Mas Aldo ngomong pakai bahasa yang santun. Si Yehuda ini ngomong pakai bahasa santun. Aku menghadapi kau karena nggak ada orang ini yang mau ngelawan kau. Kuhargai kau, kumainkan kau, ya. Kau memang nggak ada harga diri kau. Orang di sini pakai bahasa santun akademik. Mohon bersabar, ini ujian. Oh ya, astagfirullah, Mohon bersabar, astagfirullah. ini ujian. Kau nih menghina ruang kita di sini pakai data, pakai dalil, pakai Mohon ilmu. bersabar, Bunda. Iya, Bunda iya, adalah iya, Bunda. Ya. Iya, Bunda adalah Bunda Izin- yang takkan pernah Ah. menjadi Bunda ya. Iya, izinkan saya melanjutkan, Bunda. Iya. Jadi, Baik. di dalam konteks perjanjian lama kitab di Alkitab, itu penulisannya adalah di dalam bahasa. Saya juga dulu di Malang, cuma melintang. Di situ sebenarnya bukan roh Allah, kepenuhan roh Allah, tapi konteks aslinya itu roh Elohim. Tidak ada kata Allah di dalam bahasa Ibrani. ya Ini betul. dulu yang kita harus clearkan. Tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Itu tidak Sepakat, ada. betul. Jadi
kita jangan gini. Nggak apa-apa, Kalau gini aja, roh dewa aja, roh dewa, roh dewa. Ih, diam dulu Gumas. Iya. Suara kau udahlah cempreng, ganggu, nggak enak kali bah kau ini loh. Ilmu nggak ada, banyak bacot, nuduh orang. Kau bilang pula Lai. Mas Aldo Islam. kalau kita dalam forum diskusi, usahakan tutup cangkirnya dibuka, jangan ditutup, supaya air bisa masuk ke dalam cangkir kita masing-masing. Kalau kita tutup cangkir kita, bagaimana air yang baru mau masuk? Tahu nih Gumasa nih. Kau ini udahlah keruh airnya, hitam pula lagi di dalamnya kan. Nggak asbun kalian semua. Ih, Coba kau ini Lai juga- cari kata Tuhan huruf besar itu dalam kamus Alkitab. Tuhan huruf besar, di situ ada artinya nanti. Siapa Tuhan huruf besar itu? Tuhan huruf besar artinya pemimpin para Allah. Jadi ceritanya Jadi sang maha pencipta itu adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Ini penyembah Dewa Zeus ini kayaknya di Gunung Olympus ini. Tuhan artinya pemimpin ya. dan perbuatannya dua lagi Mending Jadi kalau ke sana. tentang Tuhan atau Lord, Lord ya, Tuhan atau Lord. Begini Nggak ada saja, Gumasa, nggak begini rame, saja. guys. pernyataan Di Alkitab bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa India, tidak ada tertulis kata Allah tidak pernah di dalam Alkitab. Iya, makanya Bibel itu tidak terikat pada suatu lagu. kata saya di pra-peradilan. Maaf ya, kita sudah membuang waktu kita yang berharga ini ya. Monggo, Pra-peradilan silakan Mas Aldo. dan itu lagi tidak dasar botol. Iya, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dia berbicara gitu kan ya, karena ini forum kan tidak khusus untuk orang-orang yang memang bisa bahasa saja gitu. Saya, Tapi memang saya kita tuh takutnya harus begini, fokus. Om Aldo. Kita takutnya kita dua ini disangka Muslim yang terselubung di konten Bunda Rifa ini. Ya, Iya. ya itu dia ya. Percaya sama orang Itulah, kalau kita udah berbuat baik ada aja ya yang istilahnya memanipulasi Sabar. kebaikan kita. Baik, kita kembali aja kepada topik ini ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, posisi kami di Indonesia itu bantu ya teman-teman yang ingin tahu sebenarnya nih naskah nih dalam bahasa Aramaik seperti ini. Nah, ini kan nggak ada yang bisa menerjemahkan atau belum ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aramaik ini, PB Aramaik ini sudah diterjemahkan ke Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol. Makanya orang-orang bule ya, akademisi dan Kristen itu sudah membandingkan dulu gitu di luar negeri antara PB Yunani sama PB Aramaik. Gitu. Nah, di Indonesia belum ada nih terjemahan ini. Ya, kebanyakan Indonesia itu berpatokan kepada PB Yunani. Nah, pada saat kami tahu ya, ini sudah diekspos ke internet ya, makanya kami buru-buru menerjemahkan ini dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia yang netral. Supaya teman-teman di Indonesia itu bisa ada pembanding. Kalau selama ini kan pakainya cuma LAI aja. Nih, ini ada pembanding sekarang ini. Dan teman-teman bisa tahu ya, kalau dalam terjemahan kami ini adalah terjemahan yang kami buat senetral mungkin. Ya, jadi kami nggak berusaha kayak saya nih, Kristen Asiria liberal. Ini ajaran saya pribadi. Saya nggak berusaha memasukkan ajaran saya ke dalam terjemahan. Nah, itu nggak boleh. Nah, supaya ini betul-betul netral ya, terjemahan kami ini, ya, ini makanya kami tuh langkah yang pertama yang kami ambil adalah kami menggunakan KBBI dan EYD. Jadi sesuai lah sama aturan tata bahasa Indonesia pada saat menerjemahkan. Langkah yang kedua yang kami lakukan adalah kami merekrut ya orang yang bisa bahasa Aramaik. Ya, dia ini bukan Kristen. Jadi hasil terjemahannya adalah ya apa adanya gitu. Di situ ditulis belok kiri kalau ketemu tiang, belok kiri. Nah,
Ditulisnya seperti itu, apa adanya. Jadi guys, gini guys. Nah, ini saya adalah akan penerjemahnya ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi kami tulis saja 2 orang. Ini nama saya, teman-teman. Dan ini adalah nama penerjemah yang lain. baju saya jadi bau Oke. mama guys. Oke, Mas Aldo, thank you. Ini ada 2 Kristen di sini dan ini ada tamu lagi. Oten ini agamanya apa ya? Tapi masya Allah, kalian the best, kalian juara. Halo Oten. Emang keren lah. Protestan Uni. Walaupun Oke, standby ya. Kamu boleh bertanya kepada Mas Aldo. Ada Yuda juga di sini yang mengaku sebagai Nasrani. Silakan diskusi. Saya akan turunkan akun saya yang Mesia dan saya akan pandu dengan akun satu lagi. Bang Ardiansa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa ya oper handle ya, Mas Bang Ardiansa support diskusi diskusi dengan Mas Aldo Oke. sama Yuda. Ini beliau ini Nasrani Boleh. dan Oten ini Protestan dan silakan diambil alih Bang Ardiansa ya. Monggo Bang Ardiansa, waktu Boleh. dan tempat. Satu slot lagi Siapa saya ini? kasih ya. Ini ini tadi ini ya. Yod Hawiha ini. doa ini sepakat dengan Mas Aldo. Kita membahas tentang nama Tuhan itu nama Allah itu bukan nama Tuhannya orang Kristen, nama Tuhannya umat Islam. Dan Mas Aldo telah memberikan data-datanya dan Yoda bersama dengan Mas Aldo. Ini ada Oten nih, mungkin dia mau tanya ke Mas Aldo atau Yoda dulu. Ya, ada beberapa statement yang perlu kita ketahui juga dari kedua belah pihak. Begitu. Saya turunkan akun Mesias, sekarang Bang Ardiansa ambil satu slot lagi untuk menaikkan non muslim. Saya izin untuk istirahat begitu. Oh, aku baru masuk kok istirahat gimana ini? Ya ambil alih no, sip-sipan Iya. no. Boleh saya masuk sedikit? Uni, saya juga. Boleh, maju. Saya masuk sedikit ya Bang Ardi. Bentar, Uni. Saya juga. Ya saya sini Iya, iya. karena saya lihat tadi ada Iya, falas, iya. ada falas sedikit karena saya seorang sejarah. Jadi begini kawan-kawan ya. Bible Kristen itu masternya dari Bible kanonik yang dikanonikan tahun 364 ya. Ya, jadi dikanonikan 70 kitab pertama kali di Laodikia itu tidak menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tapi bahasa Yunani. Old Testament dengan The New Testament itu dikanonikan menggunakan bahasa Yunani pertama kali, bukan Aramaik Bang, ya, bukan Ibrani. Itu perlu kita pahami bersama ya. Jadi master kitab Kristen di seluruh dunia itu berbahasa Yunani dan memang tidak ada kata Allah dalam bahasa Yunani. Ya, saya menyinggung sedikit karena dari tadi dibahas Pesita, Ibrani, padahal master kitab Kristen itu bukan berbahasa Pesita, bukan berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Aramaik, tapi berbahasa Yunani. Ya. Tapi Bang Gutu, mohon maaf saya potong dikit. Itu sudah tidak ada Bang yang berbahasa Ibrani. Bang Gutu, Baru mulai izin. ditulis ulang itu di abad keempat. Suara saya kedengaran nggak ini? Ya supaya kita enggak ini karena kita edukasi Bang ya. Malam. Sebentar, Bang. Biar aja lagi ya. Bentar. Nah, maksud saya gini Bang Gutu akan saya naikkan. Sebentar. Ini menarik gitu loh. Misal Bang Gutu sama Aldo, saya akan naikkan Bang Gutu karena kan Bang Gutu ini kan berkontradiksi kan pendapatnya dengan Bang Aldo. Jadi saya bukan cuma saya, sepertinya teman-teman di sini menarik untuk membahas tentang teks ini kan begitu kan. Bang Gutu menyatakan itu ditulis bukan dalam bahasa Aramaik, Bang Aldo menyatakan ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, sekarang biar diskusinya jalan gitu, misal Bang Gutu bisa menunjukkan datanya gitu lebih bagus karena Bang Aldo open cam pakai data. Kalau Bang Gutu gimana? Silakan. Ya, kalau saya gini Bang ya, setahu saya Bible Pesita itu baru dicetak pertama kali tahun 1095 pasca dicetusnya perang salib. Ya, setahu saya Bang ya. Master yang dikanonikan tahun 364 lalu diperkuat lagi di Konsili Roma Tesalonika ya tahun 382 hingga dibawa ke Hippo Kartago sampai Konsili Efesus 431. Itu tidak ada berbahasa Aramaik Bang. Bahasa Yunani, saya kan sudah pernah jelaskan bahwa Septuaginta yang ditempelkan oleh Eusebius ya, ditempelkan lalu disebut Bible, ditempelkan dengan The New Testament. Septuaginta disebut dengan the Old Testament. Itu baru ditempelkan tahun 326, lalu dikanonikan 364. Sering berjalannya waktu. Nah, saya kurang tahu kalau Bible Pesita ya, Bible Aramaik ya. Kalau Bible Gnostik, Injil Gnostik memang itu ditulis menggunakan bahasa Ibrani, bahkan ada bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Tapi kalau master kitab Kristen yang ada sekarang ini Bang,
Itu semuanya masternya dari bahasa Yunani dan tidak ada kata Allah di situ. Siapa yang bandingkan? Kan begitu, itu setahu saya. Bahkan setahu gini, izin, Pak, itu Bang Guto, 286 sebentar. sebelum ini Izin, sudah Bang Guto. ada. Ya, silakan. Izin, maksudnya gini, Bang Guto akan saya naikkan ke atas menggantikan posisi saya di sini. Maksudnya biar Bang Guto sepakat nggak diskusi sama Bang Aldo? Bang Aldo sepakat nggak diskusi sama Bang Guto? Sama Bang Aldo, untuk apa saya diskusi, Bang? Karena sama-sama kami meyakini tidak ada kata Allah dalam Bible. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah mengenai translasi tadi, penulisan Bible pertama kali itu menggunakan bahasa apa? Apakah Aramaik ataukah apa namanya? Apa tadi? Yunani kan gitu kan. Nah, kira-kira Bang Aldo sepakat nggak diskusi sama Bang Guto? Nah, silakan. Nah, sekarang begini Bang, poinnya ya, kita nggak usah panjang-panjang ya. Poinnya begini ya. Poinnya begini. Apakah Katolik ya yang awal-awal pertama kali didirikan abad keempat, apakah menggunakan bahasa Aramaik? Pesita tentu bukan, Bang. Katolik berdiri di Roma, ediknya bernama Tesalonika, menggunakan Bible berbahasa Yunani. Sekarang Bible Aramaik siapa yang kanonikan, Bang? Bapak-bapak gereja mana yang kanonikan itu? Coba kasih saya bukti, bapak gereja siapa yang mengkanonikan Bible berbahasa Aramaik, Bible berbahasa Ibrani? Kasih tunjuk saya data. Saya akan kasih tunjuk Anda data bahwa yang mengkanonikan ya Bible berbahasa Yunani pertama kali master dulu dari seluruh kitab Kristen di dunia itu adalah bapak-bapak gereja. Salah satunya adalah Eusebius. Coba kita bahas Bible Pesita. Itu Bible tidak kanonik, Bang. Coba tanyakan ahli-ahli teologi ya. Ada yang katakan Bible berbahasa Ibrani Aramaik itu kanonik? Tidak, Bang. Yang dikanonikan bapak gereja itu berbahasa Yunani. Jelas tahunnya 364. Siapa yang buat draftnya? Siapa yang menulis atas perintah siapa? Perintah Kaisar Konstantin dan ibunya Helena. Itu yang dikanonikan, yang dipakai itu. Lalu ditulis ulang di tahun 1382 oleh John Wycliffe, ditulis ulang lagi John Huss, ditulis ulang lagi Desiderius Erasmus, ditulis ulang lagi William Tyndale, ditulis ulang lagi oleh Barkhoff Westor, J. Anthony Hort. Bahkan sampai masuknya ke Indonesia, kita lihat tokoh-tokohnya ya, dari dua serikat penginjilan besar, Rena Gisensepp dan Nederland Sedelon Gonsep, Albert Cornelius Ruil, terus Van Kom Milford Ledecker, The Brownies, bahkan The Weiner Agus Bode dari RMG. Tidak ada menggunakan bahasa Pesita, Bang, bahasa Aramaik. Tidak ada, Bang. Tidak dikanonikan itu bahasa Aramaik, Bang. Tidak dikanonikan itu bahasa bahasa Ibrani, yang dikanonikan bahasa Yunani. Itu aja saya, Bang. Iya. Tapi kalau sama Bro saya tidak mau diskusi karena sama-sama kami meyakini tidak ada kata Allah dalam Bible Yunani maupun Bible Aramaik. Baik. Begitu. Baik, Bang Guto. Mohon maaf, saya sepakat dengan Bang Guto, teman-teman. Saya sepakat dengan Aldo juga bahwasanya tidak ada kata Allah yang di kitab mereka mengenai Bible gitu kan. Saya sepakat itu. Mungkin pendapat Bang Aldo gimana dulu, atau setelah Bang Aldo nanti kita ke Yot ini. Silakan Bang Aldo. Iya, makasih Bro. Jadi gini ya, tadinya nih Bro Ardi. topiknya jadi bergeser ya. Iya Bro Ardi. Jadi sebelum Bro Ardi naik, ini topiknya tuh bukan PB Aramaik, PB Yunani gitu. Topiknya apakah Yeshua itu punya Tuhan gitu. Nah, ini saya jelaskan. Boleh. Lanjut aja, Gitu. apa-apa, lanjut. Nah, ini kalau mau digeser ke PB, apakah kita PB itu aslinya adalah Aramaik atau Yunani, itu isu tersendiri gitu. Terus kalau mau bicara tentang Bapak gereja mana yang mengkanon Pesita, PB Aramaik, itu juga lain isu lagi gitu. Nah, ini kan ada beberapa isu, kita mau pilih yang mana gitu. Sementara saya sih cuma diundang, terus saya naik aja gitu. Mau pilih isu yang mana nih untuk kita bahas gitu. Bebas, Bro. Takutnya Bebas. Lanjut aja. Saya kapan Bebas. bisa bicara ya? Terus setelah jam 10 saya Silakan Bro Aldo, udah saya mute Evita. Evita diam dulu. Lanjut Bro Aldo. Jadi teman-teman ya, tadi awalnya kita tuh bahas apakah Yeshua itu punya Tuhan. Nah, saya bahas ya, Yeshua itu kan ngomong pakai Aramaik, ya kan? Lalu ada naskah Aramaik, ya kami terjemahkan dengan netral, baru kami jelaskan. Nah, di dalam terjemahan itu
Itu udah jelas beberapa ayat ya, Yesua ngaku kalau dia punya Tuhan. Ya udah clear kan? Kristen manapun yang mau bantah silakan bantah gitu. Tapi tahu nggak Yesua ngomong apa dalam Aramaik? Nah, kalau misalnya ada orang Kristen lain nggak percaya naskah Aramaik ini, nggak apa-apa, pakai aja yang Yunani. Tapi pada saat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harus punya penerjemah yang kompeten. Jangan diserahin ke LAI seakan-akan LAI itu punya penerjemah yang punya kompetensi bahasa Indonesia. Ya nggak ada penerjemah di LAI yang punya kompetensi bahasa Indonesia tersebut. Makanya saya tuh sarankan ke teman-teman, kalau emang nggak percaya yang Aramaik kami nggak apa-apa, pakailah yang Yunani. Tapi Yunaninya itu coba diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris pun di situ tercatat ya, my God. Itu Yesua sendiri yang ngomong dalam Aramaik Elahi, dalam bahasa Inggrisnya ya my God. Oleh karena itu jelas siapa yang bisa bantah gitu. Ini Yesua sendiri. Ya, Bro Aldo, sebentar saya potong dulu sebentar. Saya ingin meluruskan dulu teman-teman. Teman-teman di bawah nggak perlu bingung, nggak perlu risau. Kita akan ke topik. Tapi begini teman-teman, tadi Bang Goto menanggapi, saya nggak mungkin tidak mengizinkan seorang Muslim menanggapi yang dinarasikan Aldo. Saya nggak mungkin membiarkan oten versus oten untuk mengisi kajian yang indah ini. Saya nggak akan biarkan itu, gitu loh. Kalau hanya oten versus oten saja terus Muslim diam di sini, mending kita turun semua. Mending kita turun semua. Betul. Bunda Rahmat turun, Unirifa turun, Bang Goto turun, saya turun, Bang Iqbal turun. Close. Kalian yang teman-teman di bawah yang menghendaki oten versus oten naik, gantikan kami. Kalian ini nggak ngerti teman-teman. Yang ditanggapi oleh Bang Goto, adalah keluar dari narasi si Aldo sendiri, betul nggak? Bang Aldo mengatakan ada Bible Aramaik, ditanggapi Bang Goto. Salahnya di mana? Salahnya di mana Bang Goto? Kalian yang di bawah yang nggak ngerti naskah, mending kalian diem atau kalian belajar sama saya. Saya kasih tahu nanti. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Gitu loh. Kok enggak? Gini, saya yang heran gini loh. Teman-teman di bawah ini sok menghakimi biar oten versus oten Ardi, biar oten versus oten. Loh, kalau oten versus oten kita keluar semua. Selesai. Habis kita. Iya. Selesai. Gak apa-apa, mau kita apa? Diskusi santai aja di sini ya. Ya ini diskusi santai. Akademisi ya. Jadi kita harus hargai nih. Kadang gini, dalam menerjemahkan ya, kadang orang Kristen itu membawa doktrinnya ke dalam terjemahan. Nah ini yang nggak boleh. Dengan adanya Muslim di sini, kita bisa dapatkan insight, dapat pendapat yang netral gitu. Apakah terjemahan Bible ini betul atau tidak? Ya kan, kalau cuma Kristen dia akan belain alirannya supaya terjemahannya sesuai dengan ajaran aliran. Nah kalau ada Mas Ardi di sini kan bisa jelas ya, karena Mas Ardi ini nggak bakal bantuin aliran Kristen misalnya Trinitas, Oneness atau yang lain. Betul. Gitu. Dan saya di sini teman-teman, saya tahu apa yang harus saya perbuat. Makanya Unirifa memberikan ke saya, karena Unirifa tahu siapa saya gitu loh. Jadi kalau saya nggak kompeten dalam ini, saya nggak mungkin dikasih wewenang ini sama Unirifa dan juga Bang Iqbal. Saya tahu gitu loh. Jadi Bang Aldo menarasikan ada Bible Aramaik. Bang Goto menjawab, oh sejak kapan ada Bible Aramaik? Bapak gereja mana? Wajar itu. Wajar gak Bro Aldo? Ya wajar. Lo wajar loh. Nah nanti kalau Bang Aldo mau menanggapi yang Bang Goto silahkan. Kan saya serahkan lagi. Mau menanggapi si Yot nanti untuk kata Allah ya silahkan. Kan gak ada masalah, sama-sama Aramaik. Betul gak? Yes, correct. Ya. Makanya teman-teman di bawah kalau nggak ngerti siapa saya, nggak kenal siapa saya, kunci mulut Anda, tutup mulut Anda, tidur. Lah bangku, Jadi kita harus paham ya. Ini tidur yang nggak saya kenal siapa saya tidur. Oke lanjut, saya serahkan lagi kepada Bro Aldo. Saya lanjutkan. Mohon maaf Bro Aldo, saya potong tadi. Saya bukan bermaksud apa-apa, cuma meluruskan aja. Saya kasih kesempatan untuk Bro Aldo. Setelah itu Bro Yot ya, Bro Yot. Setelah itu Bang Goto lagi ya. Oke, silakan Bro Aldo, silakan Bro.
Oke, teman-teman, nih saya kasih gambaran sedikit ya tentang naskah Aramaik sama naskah Yunani. Jadi Yeshua itu hidup di abad 1 ya. Ini bahasanya bukan bahasa Yunani yang dipakai untuk mengajar. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Aram ya. Teman-teman bisa dapatkan misalnya referensi ini di misalnya Jewish Encyclopedia ya. Di situ dicatat kalau Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Jadi ini adalah ini kunci nih. Dikunci. Kalau Nabi Muhammad itu berbahasa Arab, itu kunci. Jadi kalau mau belajar tentang Islam dikunci di situ. Belajar dulu nih apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Itu pasti tuh. Nah, kalau kita mau belajar kekristenan, ini tahu dulu basicnya. Yeshua tuh nggak ngomong pakai bahasa yang lain, pakai bahasa Aram dulu. Nah, Yeshua ngajar ya, itu dari 30 sampai 33 Masehi, lalu nggak ada. Dilanjutkan sama murid-muridnya. Murid-muridnya ada yang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, terbagilah pengelompokan itu di wilayah Romawi dan di wilayah di luar Romawi, yaitu Persia. Ya, di wilayah Romawi yang berbudaya Yunani pakainya itu adalah bahasa Yunani. Di sini ya kemudian muncul Katolik sama Ortodok. Ya. Ini nih. Katolik Ortodok, cikal bakalnya. Nah, di wilayah Persia ini adalah komunitas orang-orang Yahudi yang percaya sama Yeshua sebagai Mesias. Ini nggak berbahasa Yunani di sini, tapi berbahasa Aramaik. Ya, di sini muncul Kristen Assyria. Ya, Kristen Assyria. Yang tadinya Yahudi kemudian kawin campur sama orang-orang Aramean, ya. Ini berkembang di wilayah Edessa. Sekarang ini Irak, Iran. Gitu. Nah, coba tanyain deh, itu orang Iran, Irak dulunya itu bahasanya tuh Aramaik memang. Kemudian di abad ke-7 berangsur-angsur menjadi ya bahasanya Arab. Kalau ke Iran itu masih ada bahasa yang lain. Ya. Tapi begini loh ya. Sejarahnya budaya seperti ini, sehingga di sini muncullah yang dipakai adalah PB Yunani ya. Jadi kalau Pak Goto tadi ngomong ya, Bapak gereja ini, Bapak gereja itu yang ada di wilayah ini gitu. Memang mereka ini nggak ngerti bahasa Aramaik. Ngapain memelihara, menyalin yang Aramaik? Enggak. Nah, yang saya terjemahkan itu yang berasal dari Kristen Assyria. Ya, PLPB-nya itu adalah Aramaik. Nama kitabnya adalah Peshitta. Ya. Jadi menurut kalian yang nonton PLPB Aramaik. Ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, tapi belum bahasa Indonesia. Makanya kami nih coba menerjemahkan supaya nih teman-teman Kristen dan non-Kristen yang biasanya pakai terjemahan Yunani Inggris, Yunani Indonesia, ada pembanding. Gitu. Bandingnya tuh ada. Kebetulan ya, ini kalau kami lihat terjemahan di Indonesia, ini kan ada LAI, ya, terus ada ILT, terus ada macam-macam ya terjemahan-terjemahannya. Yang kami perhatikan ini belum sesuai standar baku bahasa Indonesia, belum sesuai. Gitu. Makanya kami coba nih menerjemahkan bagaimana kalau sesuai. Kami tadinya mau menerjemahkan ini juga, yang Yunani ini ke dalam bahasa Indonesia, cuman ini karena donatur atau dana kami tuh sedikit gitu, kami harus milih mau yang Yunani atau yang Aramaik. Nah, kami pilih yang Aramaik dulu gitu loh, karena kebetulan Yeshua ini ngomongnya pakai Aramaik gitu. Jadi teman-teman sekarang nih udah tahu ya, kalau teman-teman mau tanya gitu ya, ini Yeshua ngomong apa sih tentang Tuhan, Yeshua ngomong apa sih tentang jemaat, tentang persembahan dan lain-lain, ngomongnya seperti apa, teman-teman udah bisa baca.
Tapi kalau baca yang di sini nggak bisa, karena ini terjemahan. Ya, Oke, Bro Aldo. perhatikan, Yesua ngomong. Izin. Pakai Aramaik, ini adalah terjemahannya. Oke, sampai bro. sini dulu. Kalau misalnya Oke. ada yang mau ditanyakan, Sedikit. kita perdalam ya. Oke. Assalamualaikum Abang Da, Bang Ardi. Insya Allah. Waalaikumsalam Bang Iqbal. Masya Allah. Aku ketiduran Bang Da tadi betul baru pulang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan aku Bang mau Handi, menyampaikan- Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Iya. Bang Handi, Assalamualaikum Bang Handi. Lanjut Bang Da. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Iqbal mau menyampaikan dulu, silakan. Enggak ada, aku mau nyapa Bang aja, Oke, lanjut. siap. Makasih Bang. Sebentar sebelum ke Bang Gutu. Jadi gini, sebelum ke Yot juga. Yot masih monitor ya Yot ya? Masih monitor ya? Aku masih. Oke, setelah itu kau ya. Begini, teman-teman. Kami umat Islam itu dengan narasi Bang Aldo itu juga ada yang sepakat, ada yang tidak, teman-teman. Kalau memang mau ke situ nggak apa-apa, yang namanya diskusi kan nggak ada masalah kan, Bro Aldo ya. Tetapi ini kita, iya nggak ada masalah gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah baper di bawah. Saya dibilang Ardi merusak suasana gitu, Bang Iqbal, di bawah. Ardi apalah kalian Botol ini. kick aja, kick. Unirifa menyerahkan ke saya karena Unirifa tahu kapasitas saya. Saya udah kasih tahu gitu loh. Saya nggak mungkin buta sejarah, apalagi soal manuskrip. Ini kadang teman-teman ini nggak paham, nggak mengerti gitu loh, nggak mengerti di posisi ini. Ini Saya heran itulah- sih ini. Iya, aku tadi itu sempat dengar sedikit. Kita tidak selalu mau mendengar antara Kristen itu versus Kristen saja berdebat, enggak soal itu teman-teman. Tapi kalian harus paham apa yang dijelaskan sama Bro Aldo ini. Gitu loh. Ini apa yang mau didiskusikan gitu loh. Kau harus ngerti itu, ini kau nggak ngerti. Kau merasa mampu, Oke, kita harus sumber, kau naik ke atas. Kita uji kau kan. Betul. Gantiin saya. Gantikan Bang Ardi. Gantikan tidak saya. Aku tidak mampu apalagi kalian. Oke, kita lanjut ke Yot sekarang. Yot, bagaimana pendapatmu mengenai penjelasan dari Bro Aldo dan juga penjelasan dari Bang Guto? Sebelum kita ke Bang Guto ya nanti ya. Aku di sini cuma menengahi teman-teman. Nanti soalnya kalau aku masuk bisa runtuh Komal ini. Lanjut, Bang Yot. Mereka ini paham nggak lanjut yang dijelasin Aldo ini? Itu dulu. Bro Aldo tanya dulu sama netizenku. Menolak Paham pendapat nggak? Bang Aldo. Kalau kau pasti menolak karena kau kan ahli neraka. Dia belum kayak Vita. Saya ini mau Bang, kita diskusi Saya slow mau aja Bang. Nggak usah berpendapat. ada kata neraka, ada apa. Kita Kok diam Yot, diam kau. Kalau Evita ini memang musuhku. Kalau perlu kau kukik di sini. Diam kau Yot. Dia semua bicara. Evita ini memang versus aku dia. Dia dendam kesumat sama aku nih. Dia nggak bisa buktikan kalau dia kemarin itu waduh. Dia berzina aku dia. sudah ada di profilku menjawab pertanyaan kamu. Bang Ardi, ini Lihat aja di profil. Ya, saya besarkan Bang Guto ya. Allah dan Sebentar Tuhan ya. juga Saya ada di besarkan Bang Guto ya. profilku. Kalian bisa lihat ya semua. Sebentar Evita, diem dulu Evita. Sebentar, sebelum kita ke Bang Guto, izin Bang Guto, silakan tampilkan. Kita tadi si Yot ini nunggu lama kayaknya ketiduran nih. Yot, ketiduran nggak? Tidak. Oke, sebentar Bang Guto, izin Bang Guto. Biar Yot ini dari tadi udah kan muter gitu, biar circle gitu kan. Setelah Bang Guto, Bang Aldo, nanti si Yot, Evita diem dulu. Gantian kita. Silakan Yot. Ya, Apa jadi yang kau narasikan? menanggapi responnya Bang Goto masalah kanonisasi. Jadi kan sumber dari perjanjian lama itu adalah Tanakh, kitab orang Yahudi itu. Apa itu Tanakh? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, semua penulisan Tanakh itu di dalam bahasa Ibrani, tidak di dalam bahasa Yunani. Nah, di kanon itu ada Septuaginta. Septuaginta itu kan diartikan penerjemah. Jadi semua kitab perjanjian lama itu agendanya Konstantin membuat Bible dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Namun penulisan Tanakh sendiri yang masih dipegang oleh orang Israel itu di dalam bahasa Ibrani, originalitasnya di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Jadi parah Bang ini. Parah. biar begitu. Enggak apa Bang Guto, kita kasih dulu. Kalau yang PB dari bahasa apa Bang Yot? Silakan Bang Yot. kalau PB itu Bang, sebenarnya kalau kita mengikuti Yesua sendiri, seperti yang dikatakan Bang Aldo, Yesua kan berbahasa Aramaik. Ya harusnya semua penulisan Injil itu di dalam konteks Aramaik.
Harusnya ya, harusnya ya. Cuman Faktanya? ya faktanya sekarang yang beredar adalah dalam bahasa Yunani. Oke, jadi Anda sepakat nggak dengan Aldo? Saya Kesimpulan lain. sepakat sama Aldo. Oke, terima kasih, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, nah gitu dong. Jadi teman-teman, saya ngerti arahnya kemana gitu loh. Jadi kita aturkan ya, kita aturkan ya. Saya ngerti arahnya kemana. Jadi si Yot ini sepakat dengan Aldo, tetapi si Yot ini mengatakan harusnya memang bahasa Aramaik, tapi faktanya memang bahasa Yunani. Nah, setelah dari Yot kita ke Bang Gutu. Silakan Bang Gutu ditampilkan tadi datanya Bang Gutu. Silakan Bang Gutu. Nah, ini Saya tampilkan gini ya. ya, sebentar saya besarkan dulu Bang. Sebentar saya besarkan dulu. Dibuka aja kameranya. Sebentar. Kok susah digedein ini orangnya. Jadi Kok begini bisa Bang. digedein ya? Bang siapa ini Bang Yot? Ditampilkan dulu Bang, Bang Aldo, Bang Goto yang tadi loh. Oh, yang tadi loh. Seru itu, seru itu. Ini dari silakan, Boston Bang. University ya. Jadi begini, Belum tapi sebelum itu kelihatan. saya tampilkan Bang, saya mau jawab dulu Bang Yo ini dulu. Ini belajar sejarah di mana? Bang Yo, Tanak yang berbahasa Yunani itu sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dari tahun 286 zaman Ptolemy Philadelphus II, Kaisar Alexandria, Bang. Jadi sudah diterjemahkan itu Tanak ke bahasa Yunani. Abad ketiga sebelum Masehi. Abang parah nih ya. Jadi itu yang ditempelkan nanti ke New Testament. Iya. Tunggu ya. Ini dari Boston University ya. Nih ya. Belum kelihatan Bang. Ah, ya udah kelihatan. Silakan Bang Goto. Ini ya, ini tunggu. Ya. Ini saya tampilkan dulu ini ya. Dari link ini. Mungkin Bang Ari sudah pernah buka nih Bang ya. Nih ya, nih. Ini salah satu sekolah teologi ya Bang. Ini dia. Nih. Situsnya Boston nih. Boston Christian University sudah dibuka Bang Ardi. Udah pernah? Saya. Iya. Saya semua yang ada di Google saya punya Bang. Oke ya. Jadi ini kita lihat ya. Kita lihat ini. Ini semua Bible yang dikanonikan Bang. Bukan berbahasa Aramaik pertama kali dikanonikan nih. Kita lihat ya. Saya geser ke bawah ya. Saya geser nih ya. Saya besarkan nih. Ini manuskripnya ada semua nih. Ini semua ini nih. Nah, terus kita geser lagi ke bawah Bang ya. Ini Bang Gutu ya. bisa dijelaskan tuh manuskrip apa tadi? Biar teman-teman tahu Bang Gutu. Bukan yang ini. Ini Vatikanus, saya hafal banget itu. Hafal banget. Ya, ini. Vatikanus. Ini ada di Yang sini, tadi Bang. Bang Gutu. Yang atas tadi. Yang penting kalian Itu yang sebelah kanan itu. Ya, itu manuskrip apa? Mungkin nanti bisa ditanggapi Bro Aldo. Nah, ini manuskrip baru ditemukan, tunggu ya. Ini baru ditemukan tahun 1350. Berbentuk apa ini? Berbentuk parkamen. Dia gulungan kitab, Bang. Ini oleh para sarjana ya. Yang temukan justru sarjana Yahudi, Bang. Ini di sini. Teruskan saya sarjana Yahudi nih. Kan begitu. Kalau yang di bawah ini ya, ini yang di bawah ini ya. Ini ya. Ini kan banyak sekali nih, Bang. Banyak sekali nih. Ini banyak sekali nih ya. Boston University. Yang di bawah ini, Bang, ini yang tadi saya tunjukkan yang paling besar nih. Ini Injil Matius keseluruhan nih. Ini nih, ini Injil Matius keseluruhan ini, Bang. Ditemukan nih manuskripnya nih. Coba dibuka Boston University nanti Bang Adi mungkin ya. Iya. Abad berapa Bang Gutu? Biar teman-teman tahu Bang Gutu. Biar teman-teman di bawah sama Bang Aldo tahu. Abad berapa dijelaskan aja. Iya. Abad keberapa? Ini nih. Ini ditemukan baru abad ke-18, tapi dia dari abad ke-4 ini. Ini nih. Oh, abad ke-4. Oke. Manuskripnya baru ditemukan Nama abad kodeksnya apa Bang Gutu di situ Bang Gutu? Iya, tunggu. Nih. Sudah apa susah karena kamera HP saya agak kabur kayaknya Bang ya. Ada salam dari Marcos Inter. Ini Boston Iya, University ya. ini kan seru kan. Nanti Bang Aldo bisa nanggepin. Ya, ini belum yang ini Bang ya. Ini nih. Yang mana ya? Mana lagi tuh? Banyak sekali sih Boston University. Dia bongkar semua ini Bang nih. Ini nih manuskrip tua bayangkan ini. Ini yang amal ada yang terpotong nih. Ini perjanjian tunggu Bang ya. Saya lihat ya. Kentara Bang ya. Perjanjian baru Yunani ya. Betul? Betul Bang ya? Betul ya? Ini kutipan manuskripnya. Ini yang dikanonikan semua Bang ini. Mereka muat nih. Ini kalau dibaca dia punya artikel nih. Jadi mereka ini berdasarkan manuskrip. Jadi saya katakan Bible dikanonikan itu berbahasa Yunani, bukan berbahasa Aramaik, Bang. Ini Boston University. Ini kan salah satu sekolah teologi nih. Selalu dikasih. Yang kita tahu ya. Aduh, lalet pula jaringan saya, Bang.
Saya sebenarnya kalau yang begini-begini saya serahkan aja sama Bang Ardi. Saya malas sebenarnya balas-balas manuskrip begini karena saya basic saya sejarah filsafat ya. Sejarah budaya filsafat. Kalau manuskrip begini ini bidangnya Bang Ardi, tapi saya harus tampilkannya. Saya mau katakan bahwa Bible tidak pernah dikanonikan berbahasa Ibrani Aramaik, baik the New Testament, the Old Testament, semuanya berbahasa Yunani. Karena otoritas pada saat itu yang melakukan asimilasi paksa budaya itu Roma. Ya, Yahudi tidak mau tahu Bang dengan perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah berubah. Tidak mau. Sedangkan apa yang diterjemahkan dari Tanak ya ke Septuaginta yang menjadi 46 kitab, itu kan artinya 24 yang dikanonikan di kota Yamnia tahun 70 ya pasca penghancuran Bait Suci kedua Israel. Itu kan berisi 24 kitab. Nyatanya Septuaginta 46 yang dikanonikan di Laodikia itu. Lalu disebut the Old Testament itu. Kan jelas, makanya di sini diterangkan ini semua nih sama Houston University ini ya. Aduh, keluar lagi Bang, jaringan saya lah alot nih. Ini bahkan salinan-salinannya nih. Ini dia ini, bayangkan ini. Nah, tuh, di sini judulnya. Ini tuh, mungkin biar nggak terlalu panjang, izin Bang Gutu, biar nggak terlalu panjang. Biar nggak terlalu panjang Bang Gutu, kita biarkan Bro Aldo untuk menanggapi. Bagaimana Bro Aldo menanggapi? Silakan. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Bang Goto itu udah benar ya, cuman nggak lengkap. Bang Goto itu hanya menjelaskan ya gereja-gereja yang ada di wilayah Romawi. Gereja ini memang berbahasa Yunani gitu, makanya kitabnya berbahasa Yunani. Coba kita tanya, Bang Goto tahu nggak sejarah gereja yang ada di wilayah luar Yunani yang berbahasa Aramaik? Tahu nggak? Ya, saya ngerti. Coba dijelaskan. Saya ngerti. Ya. Masalahnya begini Bang ya. Karena penyatuan kanonik itu Bang ya. Bible kanonik itu tidak pernah menggunakan bahasa lain. Bahasa Yunani. Anda tahu nggak gereja? Ya, Anda tahu nggak organisasi Kristen yang ada di luar wilayah Romawi? Tahu nggak? Itu dulu. Tahu atau enggak? Jangan pura-pura tahu di sini. Iya, sekarang saya tanya Bang, organisasi Kristen di luar dari Roma, apakah menggunakan Bible kanonik? Saya kan bicara Bible kanonik Bang, yang sah secara hukum. Itu dia gitu. Yang namanya wilayah Romawi itu ada kanonnya sendiri. Yang di luar wilayah Romawi yang pakai bahasa Aramaik itu punya kanon sendiri. Nah itu coba siapa yang kanonikan itu Bang? Itu yang kanonikan siapa pertama kali itu yang berbahasa Aramaik coba? Yang kanonikan itu ya Kristen Assyria Pak, di abad 5 itu sudah ada ya. Kalau teman-teman mau lihat ya. Di abad 5 berarti duluan Yunani Bang. Yunani abad keempat Bang, tahun 364. Jadi ceritanya gini ya. Nih coba kalau mau dulu-duluan nih, coba perhatikan ya. Ini kan ada Muslim ya di sini ya. Coba teman-teman Muslim yang coba terjemahkan deh. Ya ini. For Matthew who had at first preached to the Hebrews, ya, when he was about to go to other peoples, committed his gospel to writing in his native tongue. Ya, itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh ini Bapak Gereja berbahasa Yunani sendiri ya, yang bernama Eusebius. Iya, itu yang saya katakan Bang. Tulisan Eusebius itulah yang dikanonikan tahun 364. Bentar, saya nggak ke arah situ ya, nggak ke arah situ. Ya, beliau ini adalah sejarawan, bukan cuma rohaniawan, yang mencatat asal usul kitab Matius di dalam PB ini. Itu sebenarnya Matius menulis dalam bahasa apa? Ini menurut ini nih ya, sejarawan dan rohaniawan yang berbahasa Yunani tersebut. Ini kalau diterjemahkan Bapak tahu terjemahannya apa? Ya, for Matthew atau Matius ya, who had at first preached to the Hebrews, ya, when he was about to go to other peoples, committed his gospel to writing in his native tongue. Tahu nggak terjemahannya apa? Coba Bapak terjemahin. Ya, silakan.
Silakan, silakan. Oh silakan. Nanti kalau saya terjemahin Anda nggak percaya. Yang disuruh terjemahkan, gimana sih? Ya, jadi ya terjemahannya adalah ya untuk Matius atau Matai ya yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang Ibrani ya, pada saat dia pergi kepada bangsa lain sebenarnya menuliskan Injilnya di dalam bahasa ibunya. Tuh. Itu Injil yang diapokrifakan, Bang. Bang, itu Injil yang diapokrifakan, Bang, sama Roma, bukan yang dikanonikan. Jangan dipelintir-pelintir. Ini Matthew loh. Yang nulis adalah Eusebius. Ini Matthew. Emang menurut gereja Anda itu kitab Matius itu apokrifa? Makanya saya tanya nih kepada Muslim, ya. Kalian ini kan nggak belain siapa-siapa kan? Menurut kalian dari catatan ini ya, bukan pendapat saya. Ini si Matius ini nulis ini pertama kali pakai Yunani atau Aramaik? Oke, saya tanggepin karena saya Muslim. Ya. Oke. Berhubung saya ini adalah orang yang mempelajari dengan data primer dan Bro Aldo menunjukkan data sekunder. Sebetulnya saya juga bisa bantah data sekundernya Bro Aldo dengan data sekunder dari saya. Tapi kalau mau adu data primer, Ardiansah siap, sangat-sangat siap untuk adu data primer dengan siapapun juga manusia di muka bumi ini tentang Bible. Nice. Primer ya, bukan sekunder. Kalau sekunder ini kan sekunder, ini sekunder nih. Kalau sekunder namanya ada sekunder second, namanya ada sekunder second, bukan primarily. Kalau primarily, Ardiansah sangat siap untuk menunjukkan data itu. Paling tua, saya sepakat dengan Bang Goto, paling tua Bible itu berbahasa Yunani, paling tua. Oke. Itu kalau saya, itu pendapat saya. Ya. Itu pendapat saya. Silakan. Ya, pendapatnya Bang Ardi ya, itu emang benar. Yang paling tua ya naskah itu ada di abad 4, yaitu Vatikanus ya atau Sinaiticus. Oh enggak bro, enggak, saya bisa bantah itu juga. Enggak, saya bisa bantah itu juga. Yang paling tua itu adalah papirus, bukan kodeks. Nah itu dari saya. Bukan, kalau ini kita bicara kitab ya, kalau papirus itu serpihan kitab. Ya, serpihan kitab yang notabene dikumpulkan untuk dijadikan kitab, betul nggak? Iya, serpihan kitab yang sekarang ini betul. Papirus itu sudah tidak lengkap lagi tentunya, ya kan? Gini loh, papirus itu lagi. Ada ya papirus kalau nggak salah papirus 58 atau berapa gitu ya. Itu kan ada di abad 2. 52 ya. 52, saya tahu itu. 52 tahun 125 Masehi dan itu masih perkiraan juga. Nggak apa-apa kita ikutin abad kedua. Nah, itu kan di abad 2. Sekarang kita masalahkan adalah yang ada di abad 1. Si Matai ini itu nulisnya itu dalam bahasa apa? Gitu. Oke, saya jawab boleh? Saya jawab boleh? Oke, baik. Berdasarkan data primer yang saya cari, tidak pernah ditemukan satu data primer sekalipun yang mengatakan bahwasanya Matius ditulis oleh Matius, Lukas ditulis oleh Lukas, Markus ditulis oleh Markus, Yohanes ditulis oleh Yohanes, dan sampai detik ini belum ada data primer yang bisa membuktikan kepada saya bahwasanya mereka itu menuliskan Bible pada abad pertama. Nggak ada, itu hanya perspektif Bapak gereja dan saya nggak percaya itu. I'm sorry. Itu kalau saya itu kalau saya itu kalau saya. Iya. Oke ya. Kalau menurut kamu itu memang nggak ada ya, karena gini, dokumen abad satunya itu nggak ada, udah hancur dimakan zaman ya. Abad 1, abad 2, abad 3. Ya sekarang ini nggak ada. Kalau dulu nggak ada zat pengawet naskah seperti yang ada di berbagai museum sekarang. Oleh karena itu, dokumen tulisan si Matius ini itu udah hancur dimakan zaman. Nah, cara kita untuk mengetahui sebenarnya si Matius ini itu menulis dalam bahasa apa, mari kita lihat saksi sejarah yang ada di abad-abad awal yang menjadi sejarawan.
Itu yang pendekatan yang dilakukan oleh beberapa akademisi untuk memastikan sebenarnya ini si Matai ini nulisnya dalam bahasa apa, gitu loh. Makanya saya terbitkan, saya kasih lihat ya, salah seorang sejarawan yang hidup di abad 4, namanya Eusebius. Nah, beliau ini yang nulis, ini bukan bapak jemaat dari gereja saya ya, tapi dari gereja seberang yang di wilayah Romawi itu. Oke, biar gak panjang-panjang boleh saya tanggapi bro, per part, boleh? Silakan. Oke, baik. Yang pertama, kalau Anda menyebutkan kepada saya Eusebius, saya katakan tidak ada bukti valid. Saya ulangi lagi, tidak ada pernah bukti valid bahwasanya Eusebius pernah menuliskan itu. Nggak ada bukti valid, nggak ada. Saya belum pernah baca manuskripnya Eusebius secara manual scripture, belum pernah. Kalau Anda mengatakan abad pertama itu hancur, Bro Aldo, saya Ardiansah siap bertanggung jawab dengan narasi saya. Saya bisa menunjukkan kepada Bro Aldo papirus yang berasal dari 1000 tahun sebelum Masehi. Saya ulangi lagi, saya Ardiansah siap bertanggung jawab. Saya berhasil, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Saya akan tunjukkan papirus, bukan perkamen, papirus yang berasal dari 1000 tahun sebelum Masehi dan sampai saat ini masih ada. Saya berhasil tunjukkan itu nanti. Jadi kalau Bro Aldo mengatakan abad 1 udah tunjukkan itu Matius, dokumen Matius. Bukan, papirus. Iya, makanya enggak yang gini, kita materialnya kan papirus. Sabar bro, maksudnya gini, material ini kan tadi kan sebut material kan Bro Aldo, papirus sudah hancur. Oke, karena papirus sudah hancur, Bro Aldo mengatakan abad pertama sudah hancur. Padahal tahun 1000 sebelum Masehi itu saya bisa menemukan papirus dan belum hancur. 1000 sebelum Masehi. Enggak, bukan itu isunya. Tuh. Bro, bukan itu isunya. Saya tahu. Ini kan bahas papirus. Bukan itu isunya. Isunya ini loh, ya. Ada Kristen yang meyakini kalau PB itu di kanon semuanya Yunani karena memang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani di abad 1. Ya, sebelum itu gini aja deh bro. Bro Aldo gini aja deh. Abad berapa paling tua Bro Aldo punya bukti secara manual scripture, kita adu. Saya juga punya abad berapa yang saya punya secara manual scripture yang bisa saya baca. Ingat, syaratnya harus bisa dibaca. Bro Aldo harus baca, saya harus baca. Saya akan tunjukkan kepada Bro Aldo tunjukkan kepada saya abad keberapa, tunjukkan kepada kami. Silakan buka manuskripnya, silakan. Saya juga akan ambil data saya. Silakan. Enggak, bukan masalah tua-tuaan manuskrip ya. Ini masalahnya kitab PB. Jadi kalau diskusi sama lo kayaknya nih isunya berbeda, isunya bergeser. Yang lanjut. Ya. Yang saya mau jelaskan ya ke audiens di sini, ini Kristen terbagi dua. Ya, kitab PB itu aslinya Yunani atau Aramaik. Ya, jadi sebenarnya ada 4 pendapat ya. Ada yang bilang kitab PB itu semua Yunani, ada yang bilang semua itu Aramaik, ada yang bilang campuran Aramaik dan Yunani. Tapi ada juga belakangan yang bilang kitab PB itu aslinya adalah Ibrani. Kenapa ada 4 pendapat tersebut? Karena naskah yang aslinya yang ada di abad 1 itu sudah hancur dimakan zaman. Nah, itu kan itu kan hancur dimakan zaman, itu kan menurut pendapat bapak-bapak gereja dan para skolar. Itu menurut pendapat. Ya. Betul nggak? Iya. Memang udah nggak ada lagi. Memang nggak ada lagi dokumennya. Kitab PB-nya itu udah nggak ada lagi. Ya justru karena nggak ada itulah, pertanyaan saya, yang kita buktikan di sini kan evidence. Ya kan, evidence, bukti. Coba yang ditampilkan oleh Bro Aldo ini saya tanya, ini sekunder atau primer? Sekunder yang ditampilkan Bro Aldo.
Ya ini sekunder karena bukan dari Sekunder. bukan dari apa naskah tulisan Eusebius, cuman gini loh. Eusebius Kesampingkan abad dulu. keberapa, Bro? Eusebius itu abad keempat. Ya, abad Oh, keempat. abad keempat. Baik. Oke. Ya. Saya akan Jadi gini, tunjukkan data juga, teman-teman. Bentar ya. Oh, iya, Terlepas sorry. dari pendapat kamu ya, yang sebagai seorang Muslim, ini Kristen, semua Kristen itu mengakui kalau si Eusebius ini adalah sejarawan gitu loh, Bro. Iya, tapi nggak ada Kristen yang mampu membuktikan kepada saya bahwasanya sejarah yang dibawa oleh Eusebius adalah sejarah yang benar. Nggak ada tuh. Satu Nggak orang pun nggak masalah. ada. Tuh, saya lanjut dulu ya. Nggak masalah. Ya, nggak Saya lanjut masalah. dulu ya, Bro. Nggak masalah. Kamu Iya, saya lanjut mau dulu ya. percaya mau nggak, itu nggak masalah. Sebentar. Karena Ya. gini, ini posisi gua menjelaskan kepada saudara-saudara Kristen dulu, ya, bukan kepada dirimu nih. Ya, Nggak apa-apa. teman-teman Kristen, Oke, nggak apa-apa. ya, Silakan, Bro, silakan. saya hargai kalian. Kalau kalian ini meyakini kitab PB itu aslinya Yunani, itu saya hargai. Nah, kita sama-sama nggak punya naskah abad 1, abad 2, abad 3. Ini sama-sama nggak ada nih. Naskah ya, bukan papirus, bukan serpihan kitab. Kitabnya ini udah nggak ada. Nah, kitab itu adanya di abad 4. Ini mulai abad 4 sampai abad 16. Ya. Abad 4 itu mulai ada kodeks-kodeks atau kitab-kitab Yunani. Sementara yang Aramaik yang masih ada itu abad 5 ke atas. Nah, ini ada perbedaan kan? Ada yang pegang Yunani, ada yang pegang Aramaik. Izin gue klarifikasi dulu, Dok. Gue disclaimer dulu bentar. Ya, coba. Ini Baudar tadinya nyalain Bang Ardi ini goblok atau apa sih? Kenapa Bang Ardi ini masuk? Karena tadi Bro Aldo nanya tentang Islam. Nanya ke Islam. Bang Ardi ini jawab. Ini respon daripada pihak Islam. Kok kalian nyalahin Bang Ardi, botol? Aldo tadi nanya. Kalau bisa kau yang jawab, kau naik. Bodohnya. Kalau kau jadi Kristen aja kau ikut Aldo. Berbaptis kau sekalian di situ. Nah, lanjutlah. Kesal aku bacanya. Lanjut. Oke, aku ingin menunjukkan suatu bukti dulu, evidence ya, bukti, data primer ya. Jadi gini, saya ini adalah salah satu orang skeptis. Saya curhat sedikit. Skeptis itu adalah orang yang nggak gampang percaya kalau nggak ada buktinya. Saya punya bukti di sini, evidence, bukti, dan saya bisa baca bukti ini, teman-teman. Neson kai ide huti ektes Galileas propetes ok igiritai dan seterusnya. Saya bisa baca ini dan ini berasal dari 200 Anno Domini 200 Masehi, abad kedua ini masih. Saya punya bukti, Bro. Iya, saya punya bukti, betul. Tapi saya punya bukti gitu loh. Sedangkan Bro Aldo mengatakan Eusebius itu, pertanyaan saya sekarang, misal Eusebius menuliskan Bible-nya, dia dapat dari mana? Bro Aldo nggak akan bisa jawab. Betul nggak? Kalau saya tanya, kalau saya urut transmisinya, informasi itu, Bro Aldo juga nggak bisa jawab. Nah, pertanyaan saya sekarang, ada nggak bukti yang paling tua? Karena apa? Kenapa kok harus tua-tuaan? Kenapa harus begitu? Karena Yesus abad pertama. Semakin dekat dengan Yesus, bisa dimungkinkan, kebenaran itu akan lebih dekat. Bisa dimungkinkan, belum berarti pasti ya. Bisa dimungkinkan. Nah, saya punya ini datanya ini. Tadi kan Bro Aldo tanya ke saya hanya nanggepin teman-teman, mohon maaf. Tapi kalau Bro Aldo mau lanjut ke si Yot, ya silakan, nggak apa-apa. Oke, lanjut, silakan Bro Aldo. Nggak apa. Saya tidak membantah data yang kamu punya. Ya, tadi saya bilang kalau papirus memang ada di abad 2 itu kan. Nih di abad 2. Papirus yang saya jelaskan di sini adalah kodeks atau kitab yang utuh gitu. Abad 1 udah nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Kalau ada, kalau ditemukan, itu happy banget semua Kristen. Pasti happy banget. Tapi masalahnya nggak ada. Dan ini udah di cross check, semua akademisi kan nyari. Arkeolog itu nyari juga. Yang diketemukan malah Dead Sea Scroll, yang dari Qumran. Yang abad 1 ini nggak ada. Oleh karena itu, muncullah 4 pendapat. Sekali lagi nih, 4 pendapat. Kitab PB itu aslinya ditulis dalam bahasa apa? Ya, yang pertama Yunani semua. Yang kedua Aramaik semua.
Yang ketiga campuran Yunani, Aramaik. Yang keempat Ibrani semua. Nah, 4 pendapat ini dipeluk oleh masing-masing Kristen gitu. Ini Kristen ini kan ada ribuan. Gitu. Ya betul. Nah, kalau di luar Kristen ada yang meyakini Yunani semua, itu juga kami hormati gitu. Nggak apa-apa. Iya, oke. Saya tanggepin dikit-dikit biar poinnya nggak lupa. Tadi Bro Aldo mengatakan ini bukan soal papirus tapi kitab. Loh, ini adalah evidence Bro Aldo. Bro Aldo, ini adalah evidence yang membuktikan bahwasanya yang tertua itu Yunani. Bukti. Kalau hanya berangan-angan belaka, Bro Aldo bebas. Boleh, misal begini. Aslinya tuh Aramaik karena murid Yesus mengajar pakai bahasa Aramaik. Iya, itu mengajarnya. Ditulisnya apa? Sekarang Yesus pernah nggak memberikan legitimasi penulisan kepada mereka? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus Bro Aldo pernah nggak menemukan tulisan dari Matius? Coba saya tanya, ada nggak? Saya pengen tahu di mana ada papirus atau manuskrip apapun di situ tertulis bahwa yang nulis adalah Matius. Paling-paling di kodeks, itu pun abad keempat, ya kan? Abad keempat. Ada nggak di papirus-papirus gitu tertulis bahwasanya kata Matayon? Nah, ada nggak? Nggak ada. Kata Lukan, nggak ada. Nggak ada itu. Jadi ini bukan soal buku Bro Aldo, tetapi soal ditulis pakai bahasa apa sih Bible pertama kali itu loh. Nah, bukti menunjukkan, saya membawakan bukti primer, Bro Aldo menunjukkan bukti sekunder. Mohon maaf. Enggak, bukti primer. Kalau kamu bilang bukti primer, ya, bukti primer yang kamu ajukan itu kan abad kedua kan? Betul, abad kedua itu tua itu. Iya. Betul. Daripada abad kelima, daripada abad kelima tua mana? Saya tanya. Iya, lebih tua abad lebih tua 2. mana abad kelima? Lebih tua yang iya, abad 2. Pertanyaan saya, abad kedua sama lebih tua abad 5. Lebih tua abad 2. Nah, betul. Iya, cuma masalahnya yang di abad 1 ini ya, itu terjadi dispute gitu loh. Ini yang nulis pertama kali dalam bahasa apa? Bisa aja sama-sama ditulis di abad 1 Aramaik dan Yunani, nggak taunya hancur. Yang tersisa papirusnya itu di abad kedua Yunani gitu. Tapi tidak bisa dijadikan otomatis ya. Papirus yang ada di dalam abad 2 itu membuktikan di abad 1 adalah Yunani. Itu nggak bisa. Iya kan? Ya kalau gitu gini Bro Aldo. Coba kita sekarang bicara evidence. Tolong buktikan kepada saya bahwasanya saya butuh manuskrip. Manuskrip pertama-tama ada. Ya sudah, berarti nggak fair Bro Aldo. Saya menunjukkan manuskrip yang tertua pada abad kedua. Santai dulu Bro. Sabar. Sabar. Santai, kita nggak, Bro Aldo nggak kayak Kristen lain. Tenang, saya juga nggak akan memperlakukan Bro Aldo kayak Kristen yang lain. Tenang aja. Nah, oke. Jadi saya berhasil menunjukkan manual scripture pada abad kedua itu tua itu. Bahkan saya bisa lebih menunjukkan tahun 125 Masehi di P52 tuh. P52 tuh 105. Santai dulu. Itu abad 2 juga. Santai. Lu ngulang-ngulang masalahnya. Iya, santai dulu Bro. Coba kasih informasi yang belum lo sampaikan gitu loh. Iya, sabar dulu ya. Nah, sekarang kalau Bro Aldo mengatakan bahwasanya Bible ditulis pada abad pertama menggunakan Aramaik, ya saya boleh bilang dong itu angan-angan karena nggak ada bukti, nggak ada evidence tuh, nggak ada bukti. Bahkan itu baru mengenai tentang bahasa apa yang digunakan. Ini kan yang dibahas bukan kodeks atau papirus, bukan itu, tetapi bahasa apa, bukti pertama kali, bukti itu loh. Yang namanya bukti itu ya yang awal lah, yang lebih valid daripada yang akhir. Bandingannya begitu, bukan berarti yang lebih awal ini yang pasti benar, enggak juga. Bukan itu yang dibahas. Tetapi minimal saya sudah menunjukkan bukti paling dekat dengan Yesus, yaitu abad kedua. Nah, Bro Aldo punya nggak bukti paling dekat dengan Yesus yang menggunakan Bible Aramik? Ada nggak bukti? Evidence, ada nggak? Nggak usah diulang, nggak ada. Ya sudah, udah clear kalau gitu Bang Iqbal. Saya kembalikan ke Bang Iqbal dan juga Bro Aldo. Udah clear, nggak ada bukti. Ya lanjut, silakan. Nggak ada bukti ya. Kalau yang di abad 1 itu naskahnya tertulis dalam bahasa apa? Makanya akademisi itu
itu memiliki pendekatan untuk mengetahui sebenarnya ini ditulis dalam bahasa apa. Itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah mengecek. Ini kan murid-muridnya Yesua itu kan banyak menulis buku kan. Dalam tulisan-tulisan mereka yang disebut sejarawan, apakah mereka ini menulis? Ya, kitab PB itu aslinya apa? Nah, itu pendekatan pertama, ya. Cek sejarawan. Bukan sejarawan abad 21, sejarawan yang paling mendekati ini gitu. Oke, Bro. Nah, Oke, luar biasa. Metode yang Lanjut, Bang kedua, Iban. Ya, mungkin Bro YWH ini mau nanggapin atau gimana, Bro? YWH. Silakan. Bro Aldo, tapi ini cuma diskusi ya, jangan sakit hati ya Bro Aldo ya. ya santai aja, men. Gua tahu lalu kayak gimana. Sebetulnya Iya, iya. ada juga rasa sakitnya gitu, tapi sedikit. Aku aja lah ya, ya kan Bro Aldo? Gue tahu si Ardi ini kayak gimana lah, gue diskusi sama dia. Iyalah, Ini gua aku belum nggak selesai. nganggap Bro Aldo musuh kok, tenang aja. Ya, Enggak, ini gua belum Kristen selesai yang berbeda sebenarnya. dia. Ya, gini loh, di, ini gue nih ya, sama Kristen di Indonesia yang yakin PB itu ditulis Yunani, gue tuh berani taruhan. Ya, gue berani taruhan kalau sebenarnya tuh Aramaik. Tapi yang menilai itu harus kalangan akademisi dan non Kristen.